Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti, NPM 1914151085 dari kelas Kehutanan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis usaha kewirausahaan tahu crispy. Jadi tahu crispy ini merupakan salah satu panganan yang begitu banyak disukai oleh semua kalangan. Tahu crispy ini dibuat menggunakan bahan utama tahu yang kemudian dibumbui dan diolah dengan cara digoreng. Cita rasa dari tahu crispy ini gurih dan enak sehingga mampu mengait minat banyak calon konsumen. Tekstur tahu crispy yang garing dan renyah sehingga membuat banyak orang yang suka. Kelezatan cita rasa yang dimiliki tahu crispy memang tidak ada bandingnya. Penyajian tahu crispy biasanya ditemani dengan taburan bumbu sehingga membuatnya semakin terasa nikmat. Olahan tahu crispy memang sangat banyak disukai oleh semua kalangan, baik dari anak-anak hingga orang dewasa. Selanjutnya yaitu ada peluang usaha. Bisnis dari tahu crispy ini juga bisa dikatakan sebagai usaha yang sangat mudah untuk dijalankan. Bisnis tahu crispy juga tidak termasuk usaha yang tergolong sulit. Usaha tahu crispy ini bisa dijalankan kapanpun sesuai yang telah Anda inginkan, karena bisnis tahu crispy ini bukan tergolong bisnis yang musiman. Keuntungan yang didapat melalui usaha ini memang cukup fantastis hingga cukup menjanjikan. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Di sini saya menambahkan 3 strategi. Yang pertama itu membuka etalase di rumah, yang kedua ada promosi di sosial media, dan yang ketiga membuka promo awal buka. Selanjutnya yaitu ada alasan memilih ide usaha ini. Yang pertama, tahu yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Yang kedua, harga tahu yang murah. Yang ketiga, tahu yang disukai dari berbagai kalangan. Dan yang keempat, proses pengolahan menjadi tahu crispy ini cukup mudah. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat, di sini ada baskom. Yang kedua ada pisau, yang ketiga ada set menggoreng, dan yang keempat ada piring atau kemasan. Selanjutnya ada bahan, yang pertama itu ada tahu putih, yang kedua ada air, yang ketiga ada tepung terigu dan tepung maizena, yang keempat ada minyak, yang kelima ada kaldu bubuk dan garam, yang keenam ada baking powder, dan yang ketujuh ada bubuk tabur. Selanjutnya itu cara pembuatan. Yang pertama siapkan tahu, lalu campurkan garam, tepung terigu, tepung maizena, air, dan kaldu bubuk. Lalu aduk dan tambahkan baking powder, lalu aduk kembali. Yang ketiga, masukkan tahu ke adonan tepung dan rendam selama 30 menit. Yang keempat, saring tahu dan tiriskan. Sisihkan adonan tepung. Lalu goreng tahu yang sudah ditiriskan ke dalam minyak yang panas dan goreng sampai kecoklatan. Selanjutnya, itu siram tepung adonan kegorengan yang sudah berkulit, aduk-aduk agar tepung menempel. Lakukan beberapa kali hingga adonan tepung habis. Selanjutnya, yaitu tambahkan taburan bumbu penyedap seperti balado, barbecue, keju, dan lainnya. Setelah itu, tahu crispy siap disajikan. Selanjutnya ada estimasi biaya dan laba. Yang pertama ada biaya investasi. Dapat dilihat untuk etalase itu seharga 2 juta, kompor semawar harga 100.000, tungku 100.000, tabung gas itu untuk 2 kali ada 300.000, penggorengan besar ada 150.000, peralatan lainnya itu 200.000, sehingga di total untuk peralatan masak ada 850.000 dan total investasi ada 2.850.000. Untuk biaya tetap di sini ada penyusutan etalase untuk 3 tahun sebesar 55.500 dan penyusutan peralatan masak untuk 2 tahun sebesar 35.500, sehingga total biaya tetap per bulannya itu ada 91.000. Selanjutnya ada biaya variabel. Di sini ada tahu putih itu untuk 5 papan seharga 125.000, minyak goreng 3 liter itu seharga 36.000, gas 1 tabung per hari itu 20.000, kemasan itu 15.000, bumbu tabur itu 10.000, dan bahan lainnya 10.000. Total hariannya itu ada 216.000. Dan total per bulannya yaitu sekitar 6.480.000. Ya. Dari biaya-biaya tadi dapat dihitung keuntungan
keuntungannya. Untuk penerimaan per bulan yaitu 80 porsi dikali 5.000 dikali 30 hari itu sebesar 12 juta. Dengan biaya tetap yaitu tadi 91.000, dengan biaya variabel tadi 6.480.000 dan biaya lainnya 150.000. Dengan total pengeluaran dijumlah sehingga menjadi 6.721.000. Jadi keuntungan bersihnya yaitu 12 juta dikurang 6.721.000 sehingga menghasilkan keuntungan per bulannya 5.279.000. Selanjutnya ada persentase keberhasilan. Untuk keberhasilan dari usaha ini di tempat saya diperkirakan 80% karena di sekitar daerah saya banyak anak-anak maupun orang dewasa yang konsumtif. Untuk 20% kemungkinan lainnya itu dikarenakan variabel lain yang memungkinkan sepinya pembeli. Selanjutnya ada analisis SWOT. Untuk strength-nya itu sendiri, yang pertama tidak memerlukan modal besar. Yang kedua, proses produksi yang terbilang mudah dan murah. Yang ketiga, bahan baku yang mudah didapat. Yang keempat, harga produk yang terjangkau. Yang kelima, dapat memproduksi dalam jumlah banyak. Dan yang keenam, rasa produk yang gurih dan enak. Untuk weakness-nya sendiri, yang pertama itu ada produk yang tidak laku di hari itu, maka tidak bisa dijual di keesokan harinya. Yang kedua, produk akan alot jika terkena angin terus-menerus. Untuk opportunities, yang pertama itu disukai oleh masyarakat luas, yang kedua dapat memenuhi pesanan pesta atau catering, yang ketiga masyarakat yang konsumtif, dan yang keempat lokasi usaha yang strategis. Untuk traits-nya itu yang pertama, konsumen yang mudah bosan, yang kedua banyaknya jumlah kompetitor, dan yang ketiga harga bahan baku yang bisa saja berubah-ubah. Mungkin sekian tentang analisis usaha atau PSP dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.